Dia Nggak tetap ngefek juga kan ya buat tuan sabarnya ya? nggak ngefek, dia hanya tetap 100 juta, seperti itu. Oke Pak, makasih. Ya, ada lagi? Cukup? Nah, Saya mau tanya, Pak. oh iya, silakan. Kalau gitu, bukti potongnya perlu dikirimkan ke Tuan Sabar nggak ya? Tidak usah, gitu ya, karena tuan sabar tidak mau dipotong pajak, maka yang dilakukan oleh PT Adil, dia tetap buat bukti potong, lalu bukti potongnya tidak diberikan kepada tuan sabar, tapi dia lapor ke KPP, seperti itu. Ya, makasih, Pak. Iya, cukup? Pak, Ini, ya, saya silakan. mau tanya, itu kan kalau PPh-nya 4 kan 11.11.11. Nanti itu pas dibayarkan pajaknya oleh PT Adil itu bisa, Pak? Iya, emang yang harus setor adalah yang memberikan penghasilan, Iya, gitu. maksudnya bisa bisa dengan nilai nominal yang 11 sampai Oh ya, itu kan nggak 11 yang di lahir kan nggak ada rupiahnya, Pak? iya, ini untuk teknis bayar ke bank ya, maksud Ibu kan ya? Kan nggak ada kembaliannya gitu Ibu ya? Atau gimana maksudnya? Iya iya itu maksudnya. Ah, ya otomatis kan ya kita dari pihak bank apakah bank yang dikurangkan ataukah Ibu yang kelebihan, gitu ya. Mungkin nanti bank, ya Bu ini nggak ada recehannya, ya Bang sebesar 99 mungkin ada selisih 10 perak Ibu yang tanggung atau bank yang bayarnya full ke Ibu, gitu. Kan sering ya kalau bayar pajak kalau ada, nilainya tidak ada kembaliannya kemungkinan dari pihak bank yang mengalah ya atau dari pihak kita yang dikalahkan untuk bayarnya lebih ke bank, seperti itu. Berapa perak aja, seperti itu Bu. Baik, Pak. Ya. Oke, biasanya kita bisa komplain ya, biasanya bank ngalah lah. Kadang-kadang kan namanya nasabah kan harus ada pelayanan, kalau nanti kita komplain, seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Pak, Iya, silakan. sebenarnya mendingan kita gross up atau kita tombokin 10 Iya, juta ya? tadi Karena saya sampaikan, ya. Betul, lanjut Bu. kalau gross up kita jadi secara nilai kan kita jadi bayar 111 juta ya. Iya. Nah, Kalau nombokin kita cuman 90 iya, 10 cuman 110. iya. Oke, nah ini tadi saya sudah sampaikan, ada dua istilah. Yang pertama, di gross up. Lalu yang kedua, Ibu bilangnya dengan bahasa ditombokin ya, tapi betul yang dimaksud Ibu. Dalam istilah perpajakan disebutnya dengan ditanggung, Bu. Nah, ya atau saya serip ditombokin itu ya. Saya jadi susah nulis. Iya. Ditombokin gitu ya. Oke. Heeh. Kayaknya satu aja deh kali. Nah, nah ini bagaimana resikonya bagi PT Adil? Nah, kalau dia di gross up, nah pajaknya ini dapat dibiayakan. Nah, kalau ditanggung, pajaknya ini tidak boleh dibiayakan. Ini aja. Ya, tadi Ibu analisanya sudah tepat. Kalau di gross up kan Pak, pajaknya 11,1 juta. Tapi kalau ditanggung kan Pak, 10 juta. Gitu ya, kalau ditanggung 10 juta. Nah, kita coba compare aja. Sehingga Pak, jujur ada selisih. Berapa? Sebesar 1 juta. Nah, ini ya, kan ini lumayan Pak. Bisa makan pangsit Pak, ya, dalam jangka 1 bulan, gitu ya. Enggak, bercanda ya. Nah, jadi efeknya ini aja, seperti itu. Jadi kita tinggal pilih nih yang mana. Apakah di up, apakah kita yang menanggung. Seperti itu. Oke? Nah, tinggal pilih aja. Mau Kalau yang kalau dibiayain itu maksudnya gimana, Pak? iya, jadi nanti secara akuntansi Ibu biayakan dan ini nggak perlu dikoreksi. Gitu. Tapi Boleh apa, kalau Pak? tidak dikoreksi, Oh, tidak tidak dikoreksi dikoreksi. fiskal. Gitu ya. Nanti kan ada ya, kita bahas rekonsiliasi. Jadi nanti tidak dikoreksi. Jadi kalau tadi 11,1 juta, ini dapat dibiayakan secara akuntansi dan secara fiskal. Jadi tidak dikoreksi. Jadi tidak dikoreksi. Sedangkan kalau ditanggung secara akuntansi kan 10 juta. Lalu secara fiskal ini 0. Jadi dikoreksi. Seperti itu.
Ya, kalau kita analisa lagi, mungkin lebih mendalam lagi. Kalau kita akui sebagai biaya, maka nanti labanya menjadi lebih kecil karena diakui sebagai biaya. Tapi kalau tidak diakui sebagai biaya, otomatis labanya menjadi lebih besar secara fiskal. Oke? Ya, secara sepihak, ya mungkin kalau saya secara pribadi ya, mungkin saya usulkan ya karena dia mintanya sebayar 100 juta, tidak mau dipotong, ya mungkin saya confirm ya agar nilai transaksi tersebut saya gross up. Seperti itu. Oke? Cukup? Ada lagi? Pak, Ya, Pak itu kalau ditanggung itu berarti nanti apa bisa jadi pengurang pajak, Pak? ya tadi saya sampaikan, ini ya karena dia final, dia nggak dapat mengurangi pajak. Dan dia juga tidak dapat diakui sebagai biaya. Oh iya ya di atas itu, Pak. Oke, siap-siap, Pak. Oke. Nah, ini ya yang tugasnya motong-motong, ya Anda harus tahu resikonya seperti ini. Oke? Pak, Cukup? Oh ya, silakan Pak. ini saya kurang paham kenapa bisa kalau gross up itu di biaya, kalau ditanggung tidak boleh biaya. Karena kan dua-duanya mau di gross up atau ditanggung, kan dua-duanya kena PPh final, Pak. Iya, betul. Ya, bagus Pak. Ya, seperti itu. Ya, bicara fair aja ya Pak ya. Oke. Nah, perlu saya sampaikan, yang namanya ditanggung, ini pajak memandangnya sebagai natura. Itu ya. Fasilitas kenikmatan. Sesuai dengan ya terkait dengan natura dalam pasal 4 ayat 3, prinsip dasarnya dia nggak boleh dibiayakan. Karena dia yang namanya ditanggung, pajak memandangnya sebagai natura. Konsekuensinya dalam istilah perpajakan kita kenal dengan NDE. Tidak boleh dibiayakan. Nah, kenapa di gross up ini boleh dibiayakan? Karena di satu sisi, karya dalam hal di sini, Tuan Sabar, ini dia mengakui penghasilannya gitu ya, sebesar 111,1 juta. Jadi karena Tuan Sabar mengakui sebagai penghasilan, maka bagi PT Adil, pajaknya dapat diakui sebagai biaya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Tuan Sabar mengakui sebagai penghasilan, lalu PT Adil dapat mengakui sebagai biaya. Beda kalau ditanggung. Kalau ditanggung, bagi yang namanya PT Adil, itu kan ditanggung, artinya natura. Dia tidak boleh mengakui sebagai biaya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau ada kata-kata ditanggung, ya pajak memandangnya itu natura. Dia tidak boleh diakui sebagai biaya. Baik secara akuntansi, nanti Anda akui sebagai biaya, lalu secara fiskal kita koreksi. Jadi seperti itu yang dimaksud. Jadi kalau saya paham, kan kalau di satu transaksi ada dua pihak. Kalau satu pihak bisa penghasilan, ya pihak lain boleh jadi biaya. Tapi kalau bukan penghasilan, pihak lain tidak boleh jadi biaya juga, gitu ya Pak? Betul. Jadi pandang dari dua sisi. Ya, betul Pak. Iya, oke, makasih. Iya. Cukup? Cukup? Ada lagi? Oke, kalau tidak, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut, yaitu dia objek pajak yang dikenakan PPh final. Ya, jadi WP orang pribadi ini harus memisahkan penghasilan yang dikenakan final dan penghasilan yang dikenakan PPh non final. Artinya bukan objek pajak. Artinya tidak final. Selain itu, biaya yang tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung ya PPh terhutang pada SPT tahunan. Contoh, kita korelasikan atas penyewaan gudang tersebut telah dikeluarkan biaya sebesar 1 juta. Karena biaya tersebut untuk mendapatkan penghasilan yang final, maka biaya tersebut ini tidak boleh diperlakukan sebagai biaya. Jadi tidak lagi diperhitungkan dalam SPT tahunan. Kenapa? Karena sudah dikoreksi. Kan gitu. Oke. Nah, seperti ini. Oke ya. Kita coba. Yang dimaksud seperti ini. Ya, biar kita korelasikan ya tadi. Nah, tadi nanti dalam penyajian dalam rekonsiliasi fiskal,
rekonsiliasi fiskal. Nanti kan WP-nya buat seperti ini, ada keterangan, ada komersial, gitu ya. Nanti ya, ini ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Lalu di sini ada fiskal. Kita coba. Nah, kita masukkan ya di sini ya. Contoh, ada pendapatan sewa gudang. Gitu ya. Berapa pendapatan sewa gudangnya? Tadi kita bikin treatment berapa? Yaitu sebesar 100 juta. Kita masukkan 100 juta. Lalu dalam rangka mendapatkan pendapatan sewa gudang, kita kan ada yang namanya biaya pemeliharaan gudang. Karena gudang tersebut disewakan, maka tadi di soal berapa nilainya? 100 juta. 1 juta. Sehingga lalu secara komersial dia menghasilkan laba, dia berapa labanya? Kita bisa hitung. Nah, ini kita kurangkan. Nah, itu ya. Nah, ini kan secara komersial Anda sajikan seperti ini. Secara akuntansi. Lalu untuk kepentingan fiskal, pendapatan sewa gudang, jadi yang final di pajak itu sudah tidak diakui. Hanya pelaporannya saja. Kita hanya punya kewajiban lapor. Jadi ini kita koreksi. Nah, jadi yang final dikoreksi negatif, selalu di pajak. Jadi untuk fiskal bagaimana? Nah, untuk fiskal kita hitung, yaitu pendapatan sewa dikoreksi positif, dia bertambah, dikoreksi negatif, dia berkurang. Jadi pajak tidak mengakui. Jadi dikoreksi negatif. Lalu biayanya bagaimana? Juga sama. Kalau biaya tersebut dipakai untuk penghasilan final, maka biayanya dikoreksi positif. Nah, ini. Jadi, secara fiskal bagaimana? Kalau biaya, kita bisa hitung biaya 1 juta, dikoreksi positif, dia berkurang, dikoreksi negatif, dia bertambah. Jadi kebalikan ya. Nah, ini. Jadi, ya dalam hal sini, biayanya nggak diakui secara fiskal. 0. Jadi, laba menurut fiskal bagaimana? Nihil. Ya, jadi kewajibannya yaitu hanya apa? Lapor SPT saja. Kan. Oke. Seperti ini. Ya, jadi penghasilan yang final dikoreksi, biaya yang berhubungan dengan penghasilan final, biaya maintenance-nya, pemeliharaannya juga dikoreksi. Seperti ini. Ini yang tadi saya maksud dikoreksi. Jadinya pajak tidak mengakui. Oke. Di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh bicara pajak atas penghasilan yang final. Tadi ada hadiah undian, nanti pajaknya 25%. Lalu atas bunga deposito atau tabungan, ini 20%. Gitu ya. Lalu atas yang namanya termasuk juga tabungan jasa giro, 20%. Nah, ini dia tadi ya. Sewa tanah atau bangunan. Berapa? 10%. Tadi kita 10% ya. Jadi kalau nanti dalam prakteknya Anda atas sewa tanah dan bangunan, misalkan apa? Sewa gedung, sewa kantor, sewa ruko, sewa apartemen, sewa rumah, sewa lapak, itu pajak memandangnya sebagai penghasilan yang bersifat final. Pajaknya berapa? 10%. Kan gitu. Lalu, apalagi penghasilan yang diterima atau yang diperoleh atas penyerahan bangunan atau yang namanya pengalihan atas yang namanya tanah dan bangunan, ya, yang dimana sekarang pajaknya berapa? 2,5%. Ini saya ganti ya, 2,5%. Gitu ya. Nah, ini juga sama, 2,5%. Nah, ini yang kita sebut dengan yang namanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimana nanti untuk menghitung pajaknya dari nilai tertinggi antara harga pasar
dengan NJOP. Oke, kita coba. Itu ya. Nah, kita coba. Nah, contoh ya. Misalkan apa? Yaitu Mr. Tukul. Dia memiliki yang namanya rumah. Otomatis kan terdiri dari apa? Tanah dan bangunan. Gitu ya. Nah, ya. Lalu ini ingin dialihkan. Atau dalam istilahnya dijual. Gitu ya. Terkait dengan pengalihan tersebut, nanti dari sisi pajak bagaimana? Melihat yang namanya harga jualnya berapa. Kita simulasikan saja, misalkan 500 juta. Lalu kita lihat NJOP-nya. NJOP tahu ya, nilai jual objek pajak yang ada di PBB. Tahu ya? Nah, berapa? Asumsi saja 450 juta. Nah, ini. Oke. Nah, terkait dengan Mr. Tukul, karena dia mengalihkan, maka terkena yang namanya pajak pengalihan. Pengalihan. Gitu ya. Ya, dalam hal ini pasal 4 ayat 2. Berapa? Tadi 2,5% dikali yang mana? Yang mana? Nilai yang paling tinggi dari sisi pajak. Nah, ini yang dalam prakteknya kita sebut dengan istilah jual untung. Artinya di atas NJOP. Berapa? Yaitu 500 juta. Jadi, atas Mr. Tukul, karena dia menjual rumah, dikenakan pajak 2,5% dikali 500 juta. 500 juta, maka ya kena pajaknya berapa? Yang harus disetor ke kas negara 12.500.000. Ini yang dalam prakteknya kita kenal dengan istilah jual untung. Kan gitu. Oke? Ya, jadi intinya cari nilai yang paling tinggi. Biasanya kalau ini kan kita melibatkan notaris, notaris lihat nih, berapa NJOP-nya? Nah, dia akan tanya berapa harga jualnya. Jadi sudah pasti biasanya kalau di Jakarta harus di atas NJOP. Kan gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Nah, lalu dalam prakteknya tidak semua orang itu melakukan pengalihan atas yang namanya aset berupa rumah dengan istilah jual untung. Kadang-kadang yang terjadi ini berbeda, yaitu apa? Jual BU. Pernah dengar BU? Pasti kenal lah. BU apa? BU? Butuh uang. Iya, butuh uang. Nanti Anda akan ketemu orang yang melakukan pengalihan, dia itu BU, butuh uang. Nah, ini bagaimana? Kalau butuh uang, kondisinya bagaimana? Harga jualnya, pasarannya, nah lalu ada NJOP-nya. Berapa NJOP-nya? Tadi 450 juta. Karena dia BU, butuh uang, maka dia jualnya berapa? 400 juta. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan di bawah NJOP. Asal jadi uang aja dia sudah terima. Gitu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, berapa pajak pengalihan atau pasal 4 ayat 2, yaitu 2,5% dikali, ayo, berapa? Ayo, berapa pajaknya? 450. Iya, 450 juta. Ya, jadi berapa ya? Bisa hitung 2,5% dikali 450 juta. Intinya cari nilai yang paling tinggi. Apakah harga jual, apakah NJOP. Ya, gitu. Nah, ini yang kedua. Lalu dalam prakteknya, karena kita melibatkan notaris, biasanya kalau dalam prakteknya, notaris nggak mau orang itu di bawah NJOP. Karena kaitannya dengan izinnya. Jadi dia akan naikkan sedikit di atas NJOP. Padahal jualnya di bawah NJOP. Seperti itu. Oke ya. Sampai sini. Gimana? Cukup jelas? Siapa tahu ya melakukan pengalihan, beli aset, jadi harus tahu pajaknya.
Oke? Pak, NJOP itu selalu 450 juta ya? Bukan, NJOP itu lihat nanti di SPT PBB berdasarkan wilayah. Ya, jadi Masnya ini lihat di SPT PBB. Kalau kita jualnya di tahun 2020, lihat SPT tahun 2020. Seperti itu. Oke, kasih Pak. Iya. Ada lagi? Jangan sampai ya tidak tahu pada saat dijual ya pajak hitung notaris. Ya. Kayaknya halo Pak. Iya Pak. Misalkan gini, beli aset di tahun 2020. Iya, di aset. Tapi 13 tahun gitu kan, beli asetnya di 2020. Sedangkan kita mengurus untuk pajaknya itu di 2021. Oh gitu. Nah itu dari yang dipakai gimana ya Pak? Gimana ya? Gitu ya Pak ya. Nah ini yang sering terjadi ya Pak ya. Oke, beli asetnya ya ini di tahun 2020. Nah ini belinya ya, belinya. Oke, lalu ngurus asetnya ke notaris tahun 2021 gitu ya Pak ya, yang cenderungan terjadi ya. Betul. Oke, ini pengurusan ke notaris. Ke notaris. Oke. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka pajaknya dihitung dari mana? Nah, sudah otomatis karena ini bicara masalah NIB ya, nomor induk ya nomor izin induk bangunannya ya Pak ya. Jadi nanti ya Anda akan dihitung di tahun 2021. Seperti itu. Ya, dihitung di tahun 2021. Berarti ada kemungkinan biayanya naik dong Pak. Karena iya, kan naik. tiap tahun JOP naik ya Pak. Iya, naik Pak. Apalagi di Jakarta Pak, potensial gitu. Jakarta kalau aset tanah kita kenal dengan istilah berburu Pak. Jadi nggak lagi di hutan, kalau di Jakarta berburu tanah Pak. Gitu. Seperti itu. Jadi 2021 Pak. Ini sering terjadi seperti itu Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Kecuali kalau BPHTB ya. Jadi kan ini pajak PPH, nanti ada lagi pajak BPHTB. Ya, jadi PPH ini pajak penjual yang kita akan hitung, yang kita hitung hari ini. Lalu nanti ada pajak pembeli yang kita sebut dengan BPHTB. Nanti pajak BPHTB itu 5%. Gitu. Dari nilai NJOP-nya, lalu dikurangi dengan nilai jual tidak kena pajak. Seperti itu. Ya, nanti berbeda ya, bicara BPHTB ada materi sendiri. Jadi kita bicara PPH-nya. Biar kita jelas di sini. Ada lagi? Cukup? Cukup Pak, makasih Pak. Oke, lanjut lagi ya. Cukup Pak. Nah, satu lagi, selisih lebih revaluasi. Tadi kita sudah bahas ya. Pajaknya berapa? 10%. Lalu, yang berikutnya, pajak yang bersifat final atas uang pesangon. Nah, perlu Anda ketahui bahwa uang pesangon itu tidak terhutang pajak kalau kita terimanya 50 juta. Tapi kalau kita nerimanya lebih dari 50 juta sampai dengan 100 juta, ini 5% pajaknya. Gitu ya. Lalu di atas 100 juta sampai dengan 500 juta, pajaknya 15%. Lalu di atas 500 juta, pajaknya 25%. Ya, ini sama-sama tarif progresif, namun ketentuannya ini berbeda. Khusus uang pesangon ini tidak kena pajak, artinya dikecualikan kena pajak, artinya tidak terhutang pajak kalau menerima yaitu 50 juta. Jadi mohon maaf kalau nanti Anda dapat uang pesangon yaitu 500 juta. Bagaimana caranya agar tidak terhutang pajak? Yang Anda lakukan, jangan mau 500 juta. Anda minta 50 juta. Kalau itu yang Anda lakukan, ada yang koslet di otak Anda. Gitu ya. Orang dikasih 500 juta nolak. Maunya berapa? 50 juta. Oke. Ya, ini ya. Nanti kita coba dengan cara menganalisis kira-kira mana yang paling menguntungkan. Kadang-kadang kalau dalam prakteknya orang dapat uang pesangon, itu ada yang dibayar sekaligus, ada yang pembayarannya secara bertahap. Atau yang orang kita sebut dengan istilah dicicil. Gitu ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini kita lihat dulu ya. Nanti coba Anda ya bisa coba
di rumah mengerjakannya dengan tarif progresif ya. Nah, seperti ini. Contoh, Tuan Tukul menerima uang pesangon berapa? 600 juta. Dibayar di Januari 2016. Nah, jadi nanti Anda terapkan dengan perhitungan PP nomor 68. Yang ini tarifnya. Lalu yang kedua, nah ini adalah Mr. Renaldi. Dia juga sama memperoleh uang pesangon 600 juta. Masalahnya, Tuan Renaldi ini dibayar secara bertahap, dicicil. Januari 2016 240 juta, 2 Januari 2017 120 juta, 360 juta, Juli 2017 120 juta, 480 juta. Januari 2018 120 juta, totalnya 600 juta. Sama-sama 600 juta. Itu ya. Bedanya apa? Mr. Renaldi dibayar secara bertahap. Kan gitu. Nah, lalu yang ketiga, yang perlu Anda ingat, kalau dibayar secara sekaligus, tidak ada masalah. Ya, Anda hitung dengan PP nomor 68. Lalu kalau dibayar secara bertahap, yang harus Anda Berarti ingat, bukan kasih dong si Feni. bersifat tetap sampai dengan kita. Jadi kalau Anda masuk ke bulan ketiga, nah, jadi 6 juta nanti itu berdasarkan tarif pasal 17. Ya, hafal ya. Itu termasuk tahun ketiga. Sampai tahun berapa? Pindahan dari mana lu? 2018 tahun yang ke. Oke. Ya, coba nanti ada. Tidak kedengaran, Pak. Oh, kasih linknya aja, nanti saya daftar sendiri agak siang. Saya lagi online kelas. Mohon Ibu tolong matikan itu mute itunya. Oke. Suaranya. Ya, jadi nanti kita coba compare. Nah, menurut Anda, mana yang paling menguntungkan? Menerima uang pesangon 600 juta, dibayar sekaligus, atau yang kedua, dibayar secara bertahap. Saya pengen Anda memandangnya dari sisi pajak. Gitu ya. Tapi kalau Anda memandang dari sisi finance, sudah jelas Anda akan pilih 600 juta dibayar sekaligus. Kan gitu. Apalagi kalau Anda memandangnya dari sisi religius, dari sisi agama, sudah pasti Anda pilih 600 juta. Kenapa? Karena nilai uang di tahun 2016 600 juta berbeda dengan nilai 600 juta di tahun 2018. Oke. Nah, mungkin sampai sini dulu. Mungkin silakan Anda coba nanti ya. Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Betul? Hari Rabu. Nah, coba silakan Anda ya menghitung dengan tarif PP nomor 68 yang tadi ini saya sudah sampaikan. Nah, saya kasih tanda ya. Nah, ini. Nah, ini ya terkait dengan saya beli warna merah. Nah, ini nanti saya save lagi ya. Nah, Anda kenakan dengan tarif ini. Sama cara menghitungnya dengan tarif pasal 17. Namun ketentuannya berbeda. Kalau sampai dengan 50 juta, pajaknya 0%. Kalau di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, pajaknya 5%. Oke? Ya. Sampai sini ada yang Pak, dites. mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang diganti jadi 2,5% itu tadi hanya yang pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya, Pak? Iya, karena aturan sekarang itu 2,5%. Kalau yang penyerahan bangunan ke investor tetap 5%? Enggak, 2,5% juga. Oh, 2,5 juga ya? 2,5%. Oke, makasih, Pak. Jujur, saat ini saat yang tepat, Bu. Ngejual aset. Karena pajaknya lagi turun 2,5%. Enggak bercanda ya, Bu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Bu, cepat jual aset, Bu. Pajaknya 2,5%. Takut nanti berubah lagi menjadi 10%. Karena ini yang kita sebut dengan pajak penjual. Jadi kalau penjual, kita sebagai pemilik aset, kita kena pasal 4 ayat 2. Nanti pembelinya, yaitu pajak pembeli, kita sebut dengan BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajaknya masih 5%. Seperti itu. Cukup? Ada lagi? Yang lain? Ya, kita sampai sini dulu ya. Biar nanti, jadi pertemuan pertama dan yang kedua, saya habiskan materinya. Nanti yang ketiga, pertengahan, ya setelah istirahat, kita sudah masuk ke latihan soal. Kita akan mengisi SPT 1770 SS, 1770 S, dan 1770. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ditanyakan? Mungkin ada? Terima kasih, Pak. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk hari ini.
nanti Excel-nya dan PPT-nya saya kirim lagi, mungkin ya, jadi PDF dan ada tambahan, ya. Jadi saya kirim hari ini ke IAI, organizer IAI, nanti dari IAI organizer-nya akan kirim ke email Anda, ke grup Anda. Oke? Karena tidak ada pertanyaan dari saya, cukup sekian, dan saya akhiri dengan selamat siang, sampai ketemu lagi hari Rabu ya. Pak, jangan lupa Excel-nya ya, Pak. Ya, pasti Excel-nya hari ini saya kirim, nggak ketinggalan, Bu. Ini sudah lumayan sampai berapa sheet ini? Wah, 255 sheet gitu ya. Apa raw ya? Oke, barisnya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya akhiri dengan selamat siang, sampai ketemu lagi. Mungkin saya kembalikan